Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, berjumpa lagi di channel Jati Channel yang tentunya memberikan kita semua tentang seputar kisah-kisah yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan baik bagi kita semua, dan juga bisa dijadikan bahan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kerabat muslim semua, kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yaitu tentang kisah pemegang rahasia Rasulullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini adalah kisah salah satu mutiara umat ini, salah satu pahlawan Islam, dan salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau mengikuti perang Badar dan banyak peristiwa penting lainnya dalam sejarah awal Islam. Beliau senantiasa menemani Nabi kemanapun Nabi pergi. Dari menyiapkan sandal, air wudhu, siwak, hingga alas duduk Nabi, beliau kerjakan. Beliau termasuk salah satu dari empat Abdullah yang masyhur. Selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Maki al-Muhajir al-Hudzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya, karena ibunya dipanggil Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud datang dari Huzail ke Mekah setelah wafatnya yang sang ayah meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Mekah, Ibnu Mas'ud kecil bekerja menggembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah dua orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud, yang ternyata itu adalah Nabi SAW dan Abu Bakar. Ibnu Sa'ad menukil kisah pertemuan mereka di dalam kitab Tabaqat miliknya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Dulu ketika aku masih anak muda, mulia, saat bekerja menggembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth, tiba-tiba Nabi dan Abu Bakar datang. Mereka berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Maka salah satu dari mereka berkata, 'Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum?' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Aku hanyalah orang yang dipercaya menggembalakan kambing ini, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian.' Lantas Nabi berkata, 'Apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini penjantan?' Maka aku menjawab, 'Ya.' Aku pun membawakan apa yang ia minta. Nabi kemudian mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa. Maka terkumpullah air susu dari kambing betina tersebut. Abu Bakar kemudian membawa sebuah batu yang memiliki cekungan dan mulai memerah susu ke dalamnya. Abu Bakar pun meminum susu itu dan disusul diriku. Nabi berkata ke arah kambing anak itu, 'Menyusutlah.' Maka dengan seketika kambingnya pun menjadi kempes. Setelah kejadian itu, di hari yang lain, aku mendatangi Nabi dan berkata, 'Ajari aku perkataan yang engkau ucapkan waktu itu.' Nabi bersabda, 'Engkau anak muda yang cerdas.' Aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau dan tidak ada yang mengalahkan. Sejak saat itu, Ibnu Mas'ud pun menyandang gelar sebagai orang muslim. Beliau terhitung sebagai sahabat ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam. Qais bin Abi Hazim berkata, 'Aku melihat Ibnu Mas'ud memiliki tubuh yang kurus.' Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, 'Abdullah bin Mas'ud itu laki-laki yang kurus, pendek, dan berkulit hitam, dan beliau tidak menyemir ubahnya.
Dari Amshi dari Ibrahim ia berkata, Abdullah adalah pribadi yang lembut lagi cerdas. Syiar A'lam Nubala. Al-Mas'udi meriwayatkan dari Sulaiman bin Ma'ina dari Nuwaifi, pelayan Ibnu Mas'ud, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud adalah manusia yang paling baik penampilannya dan paling harum baunya. Syiar A'lam Nubala. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk suatu perkara, maka ia pun memanjat sebuah pohon yang Nabi suruh untuk membawakan sesuatu dari pohon tersebut untuknya. Maka para sahabat yang lain melihat betis Abdullah bin Mas'ud tatkala memanjat pohon tersebut. Mereka pun tertawa melihat betisnya yang kecil. Rasulullah menanggapi, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dibandingkan gunung Uhud ditimbangkan hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad nomor 876, sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, Ibnu Mas'ud adalah sahibu sir, pemegang rahasia Rasulullah, termasuk menyediakan tempat duduk, siwak, sandal, dan air untuk Nabi. Dan ini langsung saat Nabi sedang bersafar. Ibnu Sa'ad berkata, Abu Nu'aim menceritakan, Al-Mas'ud menceritakan kepada kami dari Al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, Abdullah memakaikan sandal Nabi, kemudian Nabi berjalan di depannya dengan tongkat, hingga jika beliau tiba di majelisnya, Abdullah melepas sandal beliau dan memasukkan keduanya ke lengan bajunya dan membawakan tongkat Nabi. Nabi biasa masuk dengan tongkat tersebut ke rumahnya dengan Ibnu Mas'ud, Mas'ud di belakang beliau. Al-Mas'ud berkata, dari Iyas Al-Amiri, dari Abdullah bin Sya'dad berkata, dulu Abdullah adalah pembawa alas duduk, siwak, dan sandal Nabi. Al-Bukhari dan Muslim menukil sebuah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, aku dan saudaraku tiba di Madinah dari Yaman dan tinggal hingga beberapa saat. Awalnya kami mengira Ibnu Mas'ud dan ibunya termasuk keluarga Nabi karena mereka banyak keluarga masuk ke dalam rumah Nabi dan sering menemani beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 3763, Muslim nomor 2460. Al-Bukhari menukilkan di dalam syahihnya sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, tanda izinmu untuk masuk adalah tirai yang terangkat dan engkau boleh mendengar perkara rahasiaku kecuali aku larang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2169. Imam Al-Bukhari menukilkan di dalam kitab syahihnya sebuah hadis dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu, ia berkata, kami menanyai Huzaifah tentang orang yang mirip cara berjalannya dengan Nabi agar kami bisa menirunya. Maka Huzaifah menjawab, aku tidaklah mengenal seorang yang paling mirip cara berjalan serta ketenangannya dengan Nabi kecuali Ibnu Ummi Abdin. Hadis riwayat Bukhari nomor 3762. Bahkan ketika suatu saat ia diberitahuan Nabi bahwa doanya akan dikabulkan jika ia berdoa atas kecintaannya kepada beliau, maka di antara hal yang dipintainya adalah membersamai Nabi dan surga kelak. Kisah tersebut dinukilkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana ketika Abdullah bin Mas'ud berada di dalam masjid dan berdoa kepada Rabb-Nya, Nabi datang dan berkata, mintalah, maka Allah akan penuhi. Maka Ibnu Mas'ud pun mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepada keimanan yang tidak menyebabkan aku murtad, nikmat yang tidak terputus, dan menemani Nabi SAW di surga yang paling tinggi, surga nan abadi. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3797.
Abu Daud di dalam sunannya berkata, Abu Salmah menyampaikan kepada kami, Hamad bin Salah menceritakan kepada kami dari Sabit dari Anas bahwa Nabi mempersaudarkan antara Az-Zubair dan Ibnu Mas'ud. Baik teman-teman, kisah ini akan kita lanjutkan di part 2, yaitu ilmu Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.